الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adalah ucapan terindah kita atas segala nikmat yang Allah berikan dan atas segala hal yang kita rasakan dari semua manfaat ciptaan-ciptaan Allah. Mulai dari diri kita, nafas kita, setiap perputaran tubuh kita, ini semua adalah ciptaan Allah. Dan Allah tidak pernah menciptakan sesuatu kecuali ciptaan itu senantiasa dalam perhatian Allah. Seperti halnya seorang anak ketika sudah dilahirkan, tapi terus diperhatikan oleh siapa? Oleh orang tuanya. Ya, seperti Mang Rosik ketika anaknya balik ya di rumah, itu senantiasa disambut. Begitulah apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan tapi tidak pernah melepaskan ciptaannya dari perhatian. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad, sosok utusan Allah yang terbaik. Dan alhamdulillah berkat baginda Nabi turunlah sekian banyak rahmat. Sebagaimana salah satu rahmat datangnya baginda Nabi, dulu tidak ada kata taubat. Kalau pengen taubat, bunuh dirinya sendiri. Ini kalau Pak Ari berdosa, kalau kepengen taubat, bunuh diri. Ya. Jadi datang baginda Nabi, taubat jadi mudah. Pertama, cukup melepaskan diri dari dosa. Yang kedua, menyesal dosa yang telah dilakukan. Dan yang ketiga apa? Tekad untuk tidak kembali kepada dosa. Mudah nih ya. Tidak perlu taubat itu harus mukul-mukul tangan yang sudah pernah mencuri. Tidak perlu ya menusuk-nusuk mata. Taubat itu hanya karena pernah melihat yang haram. Ya Allah, ini mataku tidak ada gunanya, kubutakan saja. Tidak perlu. Tidak perlu. Bahkan dosa zina sekalipun, kalau tidak dibawa ke mahkamah dan tidak ditentukan oleh apa? Oleh saksi yang 4, cukup menyesal diri, kemudian lari dari dosa, dan yang ketiga apa? Tekad untuk tidak kembali. Akan dirojam itu bagaimana? Kalau ada yang melaporkannya ke hakim dan mahkamah, atau seorang suami atau seorang istri menunjukkan bukti kalau suami dan istrinya ini telah berzina, maka masa kita tidak mau bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apalagi Nabi Muhammad bukanlah sosok yang layak dibanding-bandingke, disaing-saingke dengan yang lain. Sampai ada seorang wanita yang tidak tahu dia berilmu atau tidak, mengatakan, siapa yang memerdekakan Indonesia ini? Soekarno apa Nabi Muhammad? Ini orang tidak ada lain apa? Sudahlah tidak berilmu, gendeng. Gendeng. Kenapa? Karena Nabi Muhammad
tidak untuk disaingke banding-bandingke dengan sosok-sosok yang mohon maaf yang tidak pantas untuk disaingkan. Makanya kita nih bersalawat kepada baginda Nabi, jangan berhenti-henti. Begitu juga kepada keluarganya dan juga sahabatnya. Berbicara tentang keluarga baginda Nabi, berbicara tentang sahabat Nabi, tidak akan habis-habisnya. Kenapa? Mereka lah sayap-sayap juang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana istri Nabi yang bernama Sayyidah Khadijah, ya, berjuang bersama Nabi, mulai dari menjadi orang yang kaya secara duniawi sampai menjadi orang yang kaya secara ukhrawi. Habis hartanya dibawa ke akhirat semua. Ya. Lihat bagaimana paman Nabi bernama Sayyidina Hamzah yang mati-matian membela Rasulullah sampai harus disobek dadanya, diambil oleh seorang wanita bernama Hindun sebelum dia masuk Islam, ya, dibelah. Itulah sahabat keluarga baginda Nabi. Bahkan ada yang sampai belum masuk Islam, Abu Thalib, lihat, siap dihina, siap dinafikan hanya untuk membela siapa? Baginda Nabi. Sayyidina Ali, sepupunya baginda Nabi, tahan menggantikan sosok baginda Nabi, ya, tidur di atas kasurnya. Maka kita ini tengok keluarga kita tuh, yang sudah berjuang buat kita, subhanallah kita lupakan sekecil apapun. Begitu juga dengan sahabatnya, ya, sahabatnya yang kita lihat seperti Khalid bin Walid, mati-matian menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Dan dia menyebarkan itu bukan Rasulullah saat hidup. Rasulullah sudah wafat. Kalau menyebarkan saat Nabi hidup, belum terlihat ikhlasnya. Tapi walaupun Rasulullah sudah wafat, Khalid bin Walid hanya bermodalkan beberapa lembar rambut baginda Nabi di helmnya, cintanya kepada baginda Nabi tidak surut sampai mati, ya, tanpa harus di medan perang membela agama Allah. Nah, kita cuma jalan ke masjid baik, merasalah berjuang untuk Allah. Ya, macam Fahmi cuma mimbar di mimbar baik, lah seolah-olah menganggap mujahid fisabilillah. La ilaha illallah. Ya, belum berdarah-darah Mas Eko membela agama Allah di SMA 2 itu. Belum. Bahkan masih banyak timbang-timbang nak tegas. Timbang-timbang, enggak lah jadi pecat di situ. Masih banyak kita ini timbang-timbang. Nah, maka kalau kita tengok ada orang yang benar-benar berjuang agama Allah, siap dihina, siap dicaci, siap dimaki, itu pun dibandingkan sahabat belum apa-apa. Sampai Nabi bersabda, wala tasubbu ashabi, sampai 3 kali, jangan kau caci-caci sahabat. Kenapa? Sedekahmu segunung Uhud tidak sebanding dengan sedekahnya sahabat yang hanya apa? Segenggam tangan. Tidak banding. Ya, miliaran lah Pak Yul mengeluarkan sedekah walaupun itu mustahil kan. Ini perumpamaan baik. Amin. Sedekahlah Pak Yul sebesar gunung Uhud dibandingkan dengan satu genggaman tangan sedekahnya siapa? Sahabat Nabi. Sungguh tak sebanding. Ya. Kenapa? Karena mereka berjuang bukan cuma dengan harta. Harta, apalagi nyawa. Makanya di dalam Al-Quran, surat yang saya galak bacakan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, ya, bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatin indallah, setinggi-tingginya darajat. Kenapa? Harta dan nyawa mereka. Kalau kita ini tidak, minta maaf ya, aku tidak bisa ikut, jadilah ini ngejuk harta baik. Kalau mereka itu nyawa, harta. Bahkan ada antara sahabat itu, istrinya pun ikut berjuang di jalan Allah.
mati-matian. Maka kita ketika berselawat kepada baginda Nabi, kalau membayangkan apa perjuangan mereka itu merinding gitu. Ya. Seperti kita baca Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Ketika nyebut Allahumma nabiyyina Muhammadin itu, tengok kasih sayang yang diberikan kepada kita. Wa alihi wa ashabihi ajma'in, kepada keluarganya dan sahabatnya. Tengok perjuangannya. Sama seperti kita ketika kita nyebut nama ayah kita. Ya, ya Allah ampuni dosa ayahku. Kita tahu nian kan perjuangannya. Apa yang terjadi? Merinding mendoakan itu. Ya, dia jual tanah untuk kita kuliah. Dia apa lagi? Macam-macam. Maka memang kenapa sejarah itu harus dibaca kepada anak-anak kita, biar mereka melihat baginda Nabi, melihat keluarga dan sahabat Nabi itu apa? Bagaimana perjuangannya. Dan sekarang untuk ngajarin anak-anak untuk sejarah itu tidak perlu pakai buku. Film-filmnya ada. Sayyidina Umar bin Khattab filmnya ada. Tinggal wak pendi setel setiap pagi. Ayo hari ini wak, nenek atau kakek nak ngajak nonton satu episode. Satu episode film Sayyidina Umar tuh, apa namanya, Mang Rosik, satu bab buku. Ya, satu bab buku yang kalau diceritakan dengan kata-kata lamo. Ya, Masya Allah. Maka sekarang ini film Imam Syafi'i, tinggal wak pendi puter, mainnya ada film Imam Syafi'i. Ya. Film apa lagi? Macam-macam film bagaimana perjuangan baginda Nabi supaya mereka dapat tumbuh. Nah, jangan diseteli film adventure yang ditinju berkali-kali tidak bengep. Cobalah tinju Mas Yudi. Ayo, dilempar panci sekali bela. Dilempar oleh bininya tapi. Baik. Nah, selanjutnya adalah Imam Ibnu Athaillah berkata, "Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadrun fika yumdi." Tidaklah dari nafas yang apa? Yang ma min nafsin tumdihi, tidaklah dari nafas yang kau tunjukkan, ya. Illa walahu qadrun fika, tidak ada lain kecuali ia punya takarannya, punya ketentuannya, fika pada dirimu, yumdih yang Allah berikan kepadamu. Kita ini tarik nafas, ya. Ini tidak lepas dari apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan qadrun? Banyak artinya. Kalau secara bahasa qadrun. Tapi apa? Al-hukmul jari, ketentuan-ketentuan yang berlaku bihukmi tasrifil qudrati huna, ya. Dengan ketentuan perubahan-perubahan ketentuan. Contoh, pagi ini kita bernapas untuk ngaji. Habis ini apa? Bernafas untuk yang lain. Tadi kita habis bernafas untuk sholat. Sekarang kita bernafas untuk ngaji. Habis ini bernafas untuk sarapan. Habis ini bernafas untuk apa lagi? Itu semua ada ketentuannya. Ya. Ada hukum-hukum yang berlaku. Jangan dikira napas ini ngak lewat baik. Ada galo itu tuh. Kita tidur. Berapa napas itu? Coba beli mesinnya, itu berapa tabung itu kira-kira? Itu ada ketentuannya galo dari Allah, ada hukumnya galo yang berlaku. Waktu kita bernapas, sambil nengok betino dak bercelana, waduh galo itu tuh. Makanya waktu nengok betino yang banyak tuh apa yang di napasnya banyak ego, ada hukum. Nah itu ya. Maka yang hobi hadir yang model mak itu tuh awas. Wah uji pari alang kesaro ngatur napas. Nah kan
main-main Pak Salwan ya. Ya. Nih, maka kita beruntung. Lama-lama bernapas duduk dalam ngaji ini, ya Allah. Lama-lama dalam sholat tadi, ya Allah. Lama-lama dalam berzikir tadi, ya Allah. Berlaku semua tentang ketentuan hukum Allah. Makanya kalau kepengen napasnya berharga, tengoklah istri kita lama-lama. Kenapa? Ada sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang pernah saya bacakan. Idza nadhara innar rajula idza nadhara ila imra'atihi wa nadharat ilaihi nadhara Allahu nadhrata rahmah. Seorang laki-laki, suami, kalau melihat kepada istrinya dan istrinya melihat kepada dirinya, Allah akan melihat kepada keduanya dengan pandangan rahmat. Maka kalau nak cari rahmat yang mudah, tengok muka istri. Tapi jangan dicaci. Lah tua kau ni. Jangan. Ya. Lah kerut galau. Jangan. Tengok, pandang. Lebih dari itu apa? Kalau kepengen dosa berguguran, wa idza akhadha bikaffiha, kalau seorang suami ngambil tangannya, ya, tasaqatat dzunubuhuma, berguguran dosa keduanya, min khilalil asabi'i, dari sela-sela jarinya. Walaupun ada ulama mengatakan hadis ini dhaif, tapi ini apa? Sebagai targhib. Kalau kepengen dapat rahmat Allah, dengan mudah dalam ibadah, pandanglah wajah istri kita, peganglah tangan istri kita. Pastikan istri kita hanya istri tetangga. Ya, tidak jadi rahmat. Ya. Ini kadang-kadang ya Mas Nata mandangi istri wong lain. Nah, ini tidak jadi. Ya, maka ini perhatikan baik-baik. Ya, Masya Allah. Ya, jadi kalau nengok ini agak ngeri kita ini. Nah, setiap nafas. Kenapa? Karena kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, apa kata beliau? An-nafasu hadha huwa hadzal hawa as-sa'id wan nazil. Nafas itu adalah hawa yang naik turun min wara'i sadrika, dari belakang dadamu. Wa huwa yata'allafu min syahiqin wa zafir, di mana nafas itu terdiri dari dua hal. Apa syahik itu? Tarikan nafas. Wa zafir, hembusan nafas. Tapi dia tidak sesimpel itu. Apa? Wa hayatul insani in hiya illa majmu'atu anfasi. Tapi ingat, dari tarikan dan hembusan nafas tadi terkumpul kehidupan manusia. Wa innama tatahaqqaqu a'malu ahadina, tidak ada lain, semua aktivitas kita menjadi nyata, ucapan kita menjadi tersuarakan, gerakan kita menjadi bertenaga fi sahati hadhil anfas allati yutamatta'u biha, tidak lepas dari nafas yang kita nikmati ini. Main sepak bola, lari sekencang idak, itu tidak lepas dari ketentuan Allah. Dari sini kita masih nak ngomong Allah jauh dari kita. Dari sini kita nak masih berperasaan Allah tak dekat dengan kita. Mikir Mas Yudi, Mas Ropel, mikir. Kalau masih punya perasaan, Allah tak tahu dengan yang kita lakukan. Hati-hati. Kata-kata Syekh Ahmad Zaruk, lebih dari itu. Ada hukumnya galau. Ya? Kita melirik tanpa nafas, tak bisa. Ya, tak bisa. Kami pernah ceritakan di sini. Pernah satu hari pas lagi masih habis cuci darah itu, ya mungkin karena cuci darahnya belum bagus. Pas mau sholat isya, apa? Nafas itu apa? Sesak. Tak bisa berdiri. Jangankan mata nak nengok ke pucuk, mengangkat kepala saja tak sanggup. Siapa nak nyoba sesak nafas? Ku doa ke? Ya, woi bukan mudah nafas itu. Jangankan nak bergerak main sepak bola, kalau nafas lagi terhengah-hengah, mau minum saja, meneguk satu tetes air tak sanggup. Maka wajar kalau Allah nuntut dari setiap nafas kita. Ya. Makanya jangan asik ego. Kapan lagi narik lagu bungaku, lah bungaku itu lah berapa banyak.
Ya, ditambah lagi dengan cengkoknya. Dah. Nah, ya. Apalagi itu taruhlah kalau kata Imam Ibnu Hazm, lagu-lagu yang seperti ini asal tidak ada kata-kata yang apa? Mengundang syahwat masih dibolehkan kata Imam Ibnu Hazm. Ya. Tapi kata-kata orang yang membuat kita jangan berpaling dari Allah, hati-hati. Makanya lebih baik nasyid yang tadi, be. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bang Israfil kapan dipanggil nyanyi sedekah, nyanyi lagu ini. Insyaallah turun. Ya. Ya. Atau nyanyikan lagu-lagu yang bernafaskan apa? Mengingat Allah. Ya, banyak kok. Ya. Bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Indonesia. Biar apa? Hiburan dapat, apalagi kita sholawat. Sholawat sekarang ini banyak sekali model-modelnya dengan nada-nadanya yang buat kita terhibur. Ala kulli hal. Ya, jadi ini nafas ini punya ketentuan hukumnya kita masing-masing. Yang naik motor tadi masih di jalan. Nah, apa tidak pakai nafas naik motor? Tapi karena niat, wah ini agak terlambat nih. Ya, wah itu ada hukumnya galau di sisi Allah. Ketika ngejar satu majelis ilmu, ya Allah, itu tidak mudah. Yang tadi, sholat sunnah, Masya Allah, alangkah berharga nafas itu. Ya, dan jangan main-main. Nanti setiap anggota tubuh kita yang kita pakai untuk beribadah, mereka lah yang akan menyelamatkan kita. Ya, tidak percaya, Mbak Yul, matilah. Ya, ya Allah. Ya, Masya Allah. Makanya duit kita tuh jangan tak kate sedekahnya. Duit, nah, pertama nafkah untuk keluarga itu nilainya ibadah. Ya, selesai nafkah, zakat. Selesai zakat, ya, sedekah. Atau selesai zakat ini ada yang wajib lagi, sesuatu hal yang dinazari. Atau sesuatu yang harus kita bayar hutang. Bayar hutang ini wajib. Orang yang mampu bayar hutang itu adalah sesuatu hal yang mulia. Jangan dikira bayar hutang. Yang ngutangi mulia, yang bayar hutang mulia. Jadi kita ini jangan menganggap bayar hutang itu biasa. Jangan. Ada orang yang mementingkan bayar hutang. Oh, sangat berharga itu. Karena di zaman sekarang ini jarang nggak bayar hutang. Malah ketika ditagih, 500.000 wae. Kemarin perlu nian aku 500.000. Ada enggak bayar hutang di sini? Ya, awas. Yang ngutangi lebih hebat lagi, mayyukridullah qardhan hasana, siapa yang memberikan hutangan, ya. Tentu nilai di sisi Allah itu Masya Allah. Apalagi kalau ada yang saudaranya ngutang, demlah, aku bebasin hutangnya. Nah ini saro juga nyari yang cainin. Ya, saro. Kenapa? Karena kadang-kadang yang bikin saro apa? Yang ngutang pula tidak ngerti kadang-kadang. Dan kayak banyak tersinggung yang bahas masalah hutang nih. Ya. Nah ini dia. Maka kita hati-hati dengan nafas kita ini. Ada ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Badri keluar ngapa? Tersinggung gara-gara hutang ngapa? Ya. Baik. Nah, ini saya terangkan sedikit. Wal maksudnya apa? Anna kulla nafasin minal anfas. Nah, semua nafas dari nafas innama yajri bihukmin yakhussu. Dan tidak ada lain akan berjalan dengan hukum ketentuan yakhusuh, ya, yang Allah berikan kekhususan kepada dirinya, wa yakhtassu bihi, dan ada sesuatu hal yang terkait dengan dirinya punya ikhtisas, kespesialan sendiri, ya. Jadi nafas itu sendiri punya hukumnya, dan banyak hal perkara yang yang terkait dengan diri, dengan dengan nafas itu sendiri. Fal anfas maraqib lil ahkam.
tabju fiha muta'alliqatuha. Yang namanya nafas ini maraqib. Apa maraqib? Kendaraan-kendaraan lil ahkam, menuju hukum-hukum itu sendiri. Tabju fiha, yang muncul pada nafas itu apa? Muta'alliqatuha, yang terkait dengan nafas itu. Wa hiya fi talwiniha taduru ala thalathati aujuh. Ya, di mana nafas itu secara warnanya nampak 3 hal. Pertama apa? Wujudul qabdi, adanya pegangan. Wujudul qabdi, adanya penahanan. Wa huwa bisuratihi min basatil jalal. Ya, secara gambar, ya, min basatil jalal. Apa basatil jalal? Disinilah bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seseorang itu bisa tarik napas, ya, terpegang napas itu dengan baik, wah, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wujudul basti, adanya apa? Al-basti itu apa? Basti itu apa? Seperti kalau kita menggelarkan apa namanya? Karpet. Al-basti itu namanya. Ya. Adanya pembukaan dari Allah. Wa huwa bisuratihi min syawahidil jamal. Seseorang ketika bisa berhembus, bisa melihat keindahan Allah. Ya. Jadi ketika kita tarik nafas, tidak lepas dari apa? Kasih sayang Allah dan keindahan Allah. Ya. Makanya jangan heran ada ulama tuh ngatur la ilaha illallah. Memang itu tidak katik langsung dari baginda Nabi. Tapi apa? Memaknakan dari setiap nafas yang apa? Yang berarti ini. La ilaha illallah. Sampai begitu. Ya. Rinci daripada nafas itu sendiri. Ya. Masya Allah. Jangankan nafas, buku-buku jari ini kan hadisnya masyhur kita dengar. Nanti buku-buku jari ini jadi saksi Mas Yudi kalau tangannya pernah berzikir. Astagfirullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini buku-buku jari ini. Yang pakai tasbih sama jarinya juga nanti jadi saksi. Semuanya. Mulut yang bersuara ini jadi saksi. Nah, apalagi nafas itu sendiri. Masya Allah. Al-thalith, apa al-thalith? Al-i'tidal. Apa al-i'tidal? Keseimbangan. Nah, kita kan kalau nafasnya normal, seimbang dah hidup kita ini. Nah, seimbang. Wa huwa bisuratihi min syawadil kamal. Inilah secara surahnya min syawahidil jamal. Apa min syawahidil kamal? Kesaksian kita kepada Allah, Allah yang maha sempurna. Manusia yang hanya punya tarikan dan hembusan nafas, hidupnya bisa jadi normal. Ya, hidupnya bisa jadi normal. Siapapun yang ke rumah sakit, apa yang dipasang di jari itu? Apa yang dipasang di jari? Apa namanya? Apa ini? Bukan infus itu, yang di jari itu, nah. Yang untuk ngecek oksigen. Nah. Kemarin corona yang paling dibahas apa? Oksigen, sampai ada ventilator. Nah, Bang Israfil, jangan remehkan nafas. Ini caidak baik dengan nafas, ngas-ngos, diisi dengan asap pula. Ya, dak lagi Bang ya. Dah. Sekarang lagi dak lagi. Ya. Awas ini. Ya Allah. Aku tadi nak nyenggung-nyenggung ini. Sebenarnya wong yang merokok itu tidak setuju dengan rokok. Cuma dia itu tidak baca makar pabriknya, dem bakar siko-siko. Ya, bakar siko. Dulu ada seorang Habib apa? Yang pembakar kebun tembakau. Aku lupa nama Habibnya. Cucunya merokok. Ada yang negur, "Kau ni cak mana punya kakek membakar apa? Kebun tembakau
kau malah merokok. Ya kakekku kan hebat, aku udah hebat, jadi tak bakar satu-satu aja katanya. Ya, jadi ternyata yang merokok itu anti rokok sebenarnya. Ya, bahaya kayak nyinggung-nyinggung ke sana. Walikulli tafsil yaduk wa yattasi'. Dan setiap tadi itu makna al-qabdu, makna al-bastu, makna al-i'tidal itu punya maknanya sendiri, la tatanawaluhul ibarah, yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Wala yab'udu fahmuhu 'anil isyarah. Tapi isyaratnya bukan hal yang tidak mungkin kita pahami. Makanya kemarin itu saya bacakan hadis, innallaha la yarda 'anil 'abdi, Allah akan meridhai seseorang an ya'kula au yashraba an ya'kula yahmadullah wa an yashraba an yahmadullah. Allah akan meridhai seorang hamba yang kalau dia makan, kalau minum dia memuji Allah. Kenapa? Karena ketika ada orang baca bismillah, memahami makna bismillah ketika makan, maka selama makannya tuh dia memuji keagungan Allah, melihat kesempurnaan Allah, melihat keindahan Allah, melihat kesempurnaan Allah. Ya. Gitu pas makan gorengan. Oh, yang depan mata tuh. Ya. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Sambil bersyukur tuh. Ya Allah, alangkah lemak gorengan ini. Alangkah lembutnya. Ada garamnya masakan. Oh, ternyata ciptaan Allah ini ada garamnya pula. Seandainya ada bongkahan garam. Ya. Itu semua 3 hal yang dilakukan oleh siapa? Oleh Mas Ari. Ketika bernafas menikmati ciptaan Allah sambil memuji Allah. Apa tadi? Melihat keagungan Allah, melihat keindahan Allah, melihat kesempurnaan Allah. Jadi kaget kalau zikir Wak Pendi tidak usah banyak makan, zikir. Kalau zikir rasakan 3 hal ini. Ya, dari nafas tadi apa? Melihat keagungan Allah, melihat keindahan Allah, melihat apa? Kesempurnaan Allah. Kenapa? Dengan nafas yang keluar dan kita tarik tadi, dua-duanya kalau seimbang, disitulah kesempurnaan yang kita rasakan. Jalan jadi berimbang, berpikir jadi tenang, berkegiatan jadi senang, semuanya seperti itu berjalan. Maka makan kita, gerakan kita yang tidak lepas dari nafas ini, saksikan 3 hal ini terkait dengan Allah. Naik mobil, alhamdulillah ya Allah, aku ni lahir tidak bercelana, lahir tidak berbaju. Sekarang ini aku pacak beli baju yang harga berapa baik ya Allah. Dan alhamdulillah aku diunjuk dengan kendaraan yang kaki aku mestinya lelah untuk berjalan, kini hanya lelah untuk ninjak gas ya Allah. Ninjak gas itu juga lelah, ninjak rem itu juga lelah. Buktinya apa? Wong lagi keasikan ngegas, kadang-kadang bingung, ngerem dak. Itu lelahnya. Berpikir, maka kita bersyukur. Lihatlah keagungan Allah, lihatlah keindahan Allah, lihatlah kesempurnaan Allah. Alhamdulillah, siapa wong nak nengok aku ni? Tapi alhamdulillah, berkat rezeki yang kau berikan ya Allah, ilmu yang kau berikan, wong jadi galak nengok aku, wong jadi galak nengeri aku. Alhamdulillah ya Allah, berkat aku jadi dokter, wong bercari-carian dengan aku ya Allah. Ini semua tak lepas dari keagunganmu, ini semua tak lepas dari keindahanmu, ini semua tidak lepas dari apa? Maha kesempurnaan. Ya Allah, alhamdulillah, dulu aku capek, dulu aku lelah, setiap pagi harus ngantor, uji manasik. Kini alhamdulillah, jiwa Pendi alhamdulillah, aku lah banyak di rumah. Ya, walaupun mungkin apa yang ku dapat sekarang dari hasil pensiunanku tidak sebanyak dulu, tapi banyak wong yang lebih tua, wong yang seumuran Wak Pendi, Mang Rosik dengan tanpa pensiunan, kebingungan gut main ini.
Tengok di YouTube. Nah, nenek-nenek ya, punya cucung, punya anak yang mungkin apa? Tidak perhatian dengan wong tuanya. Terpaksa sampai sekarang harus apa, Pak Pendi? Berjualan lemper di pinggir jalan. Berjualan apa? Nah, kita ini bersyukur, alhamdulillah, nikmatnya masing-masing. Dengan gaya masing-masing, siapa yang menentukan itu? Allah. Maka jangan kita berkata, nak kau jadi pegawai be, kau jadi pengusaha be, kau jadi kiai be. Semua itu Allah yang ngatur. Kemuliaan mereka terletak pada apa? Ketentuan Allah, bukan kepada apa yang kita suruh. Mas Nata sekarang jadi polisi, ya, belum tentu anak kita kakek jadi polisi juga. Apapun dia jadinya, bangga. Yang penting apa? Nafasnya melihat keagungan Allah, melihat keindahan Allah, melihat kesempurnaan Allah. Jadi apa baik kau nak jadi apa lagi? Jadi bagian properti. Cak mang apa? Mang Isropil. Tukang itu bahasa lama. Kalau bahasa baru apa? Properti. Harus keren. Masuk kalah dengan PSK. Dulu wong manggilnya lonte. Sekarang PSA. Pekerja seks komersil. Pekerja. Jangan manggil tukang sekarang apa? Tukang, jangan. Panggil pemborong. Yang penting pemborong, jangan pembohong. Ya? Pemborong atau apa? Oh, dia tuh ahli properti. Nah itu sekarang ini ditunjuk nama. Apa sekarang ini? Petani. Apa namanya? Yang kayak di Musirawas tuh. Agro apa namanya? Oh, agro expert dia nih. Wah, ahli di bidang. Tidak tahu lah aku istilah. Nunjuk bahasa keren. Ya. Sekarang ini apa namanya? Yang bagian keamanan namanya apa? Security. Harus main itu dia tuh. Jangan lagi jago malam. Harus tunjuk nama keren. Security. Oh. Harus main itu. Ya, ngikut zaman gitu. Nah, bahasa merbot ganti mulu. Hah? Ya. Apa namanya ini kira-kira? Ya. Merbot masjid. Ya tak? Sekarang ini bagian pembersih, cleaning service. Nah itu jangan lagi dipanggil tukang sapu, jangan. Tidak keren lagi. Harus yang keren-keren manggil. Supaya apa? Melihat kebesaran Allah, melihat maha indahnya Allah, melihat kesempurnaan Allah. Nih, hidup kita ini dengan profesi masing-masing persis kayak tarikan apa tadi? Nafas. Al-qabdu wal bastu wal i'tidal. Ya, ada yang ditarik, ada yang dihembus. Ketika berjalan dengan sempurna, ketika berjalan dengan lancar, namanya apa? I'tidal. Ditarik baik, tidak dihembus, ajur nafas. Nah, keluar baik, tidak ada yang ditarik, juga tidak jadi. Tarikan dan hembusan sama kita dengan istri kita. Ya, ada tarikan, ada dorongan. Nah, ngapa laju ke sini nih omongan laju? Ngapa laju? Dasar Pak Ari be, aku nak ngomong yang bagus-bagus. Ya. Ini laju beda. Beda kajian. Awas Pak Ari, jangan ini be yang diingat. Ya, kakek balik ketemu istri, Dek, kita ini cak napas. Ya, tarik ulur. Loh, ngapa laju artinya berbeda? Ya. Ini kadang-kadang ngaji ini jadi rusak gara-gara Pak Yul sama Pak Ari inilah. Ya, iyalah. Baik. Masya Allah. Ya. Baik. Walihada asyaru biqaulim, karena itu ulama memberikan sebuah isyarat. At-turuqu ilallah bi'adadi anfasil khalaiq. Jalan menuju Allah jumlahnya banyak, sebanyak nafas-nafas ciptaan Allah. Jadi kita ini kalau nak berjalan menuju Allah, ya, yang Allah itu maha dekat, cuma kita nyoba yang jauh dari Allah dengan 3 perkara kemarin, maksiat, syahwat, dan ghaflah. Itu jalannya banyak. Jalannya jumlahnya apa? Sebanyak jumlah nafas
ciptaan-ciptaan Allah. Ya. Jadi kalau kita berpikir selain sholat wajib, seandainya Pak Pendi, aku ni apalah ya, puasa tak kuat. Sholat sunnah, kayaknya agak malas-malas. Cari yang paling mudah. Apa yang menurut Pak Pendi? Bernafas sambil berzikir kepada Allah. Ya. Uji Mang Rosik, aku nih hobi olahraga. Tapi olahraga ini kira-kira mengandung ibadah apa tidak? Jalan sambil baca subhanallah. Atau kalau nak pakai headset, sekarang kan banyak olahraga gayanya pakai apa? Headset. Yang didengari lagu apa? Abang cekek adik bang. Ya. Ya. Dah lama abang tak cekek adik. Daripada dengar lagu yang cak itu, aku nak muka surah Al-Baqarah. Dengeri. Ya, atau surat yang kita hafali, surat juz amma dari amma yatasaalu. Atau tadi pilih nafas-nafas yang mengandung apa? Yang mengandung solawat-solawat kepada baginda Nabi. Daripada dengeri apa namanya? Ya bukan apa-apa. Supaya nilai nafas kita ini apa? Dari setiap ketentuan hukumnya dinilai oleh Allah dengan positif. Sampai nanti terakhir tarikan nafas manusia apa? Tarikannya la ilaha illallah. Itulah tarikan nafas kita. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, cuma ini mendak dilatih, tidak bisa. Karena orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, tergantung masa hidupnya. Kalau yang diingatnya senantiasa Allah, pasti keluar nih mulut ini nih. Ya, apalagi salah satu ciri-ciri husnul khotimah, lagi aku bahas ciri-ciri husnul khotimah. Salah satunya apa? Mati di hari Jumat sama malam Jumat. Mati di hari Jumat sama malam Jumat. Salah satu apa? Ciri-ciri orang yang matinya husnul. Tapi ini tidak macam di program. Tidak bisa ngatur diri waktunya. Tidak bisa. Ini semua terukir karena apa? Hadiah dari Allah karena dari setiap nafas. Kenapa disebut dari setiap nafas? Karena Allah akan meridhai hamba bukan dari setiap gerakan. Dari setiap apa? Nafas dia berhembus, bagaimana hubungan dia dengan Allah. Makan kita tak lepas dari nafas, ada hubungannya dengan Allah. Mandi kita, makanya kalau baca mandinya itu niatnya sunnah. Apa niatnya sunnah? Kan ada yang sunnah itu sesuai dengan waktu. Mandi hari Jumat. Ya. Mandi ketika sholat Id. Nah, mandi yang kapanpun ada waktunya, Pak. Mandi yang niat kalau aku kumpul dengan uang banyak, aku tidak jadi busuk, tidak jadi bau. Ya. Mandi, niat dengan niat mandi. Maka setiap nafas kita ini dihitung oleh Allah. Ya. Maka tidak salah ada sebuah hadis Nabi. Ya, hadis Nabi tidak yang salah. Siapa yang minum baca bismillah, selesai tegukan baca alhamdulillah, minum lagi baca bismillah, selesai tegukan baca alhamdulillah, minum lagi baca bismillah, selesai tegukan baca alhamdulillah, selagi air yang diminum tidak kering, rahmat Allah akan datang kepada diri. Contoh, jadi ibadah dengan minum yang paling mudah aku nih ibadah dengan minumnya lah. Tapi tengok-tengok malah segalon ajur pula. Ya. Ibadah. Jadi yang hobinya, karena apa? Bagi yang malas puasa, bukan malas sih. Kadang-kadang aku ini bukan apa, Ustaz. Ada kendala kalau puasa. Maka seperti Abu Hurairah. Aku ini tidak banyak puasa, tapi banyak sholat sunnah. Nah, yang repot ini puasa tidak. Sholat sunnah lewat, berzikir malas. Nah, ya, tapi yang hadir di sini insya Allah malas galau. Lah, ngapa? Ya. La ma yufhamuhu murtadun anil. Tapi ingat, ya, makna ini tidak akan difahami orang-orang yang lari dari kebenaran, orang-orang yang lari dari apa? Menemukan kebenaran.
Fama thamma illa tariqun wahidin. Ya. Fama thamma, maka tidak ada lain. Jalan bagi kita adalah jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kau ikuti banyak jalan sehingga engkau terpisah-pisah, tapi ikutlah apa? Jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ini apa kata Syekh Ahmad Zarruq? Ya. Wa idza kanatil anfas maraqib li dhuhuril aqdar. Kalaulah nafas itu adalah kendaraan untuk munculnya berbagai macam ketentuan Allah, fal muqaddiru minka, maka Allah yang mentakdirkan segala sesuatu dari dirimu, ya, ayyuhal abdu, wahai hamba Allah, qaribun wa hadirun ma'aka, senantiasa dekat, senantiasa hadir bersamamu, la yaghib, tidak pernah berpisah dari dirimu, wala yasihu laka talabuhu. Maka balik ke kaidah yang sebelumnya. Maka sebenarnya ketika engkau minta kepada Allah atas dasar minta supaya Allah tahu dengan permintaan kita, maka permintaan kita itu tidak sah. Ya. Wala yahsanu minka talabu ghairihi. Dan karena engkau sudah tahu Allah itu dekat, maka sangat tidak baik kalau engkau meminta selain Allah. Wala tajidu mahallan litalabi minhu. Ya. Dan engkau tidak akan menemukan tempat untuk meminta pada Allah. Wala min ghairihi, pada selain Allah. Wa idza kunta matluban fiha bil ubudiyah ala ta'aqubiha fa ihmalu adna syai'in minha la yasih. Tapi ingat, kalau kita diminta oleh Allah untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan ibadah, meninggalkan sesuatu hal yang kecil sekalipun, itu adalah sebuah penghinaan bagi Allah. Allah nyuruh kita doa. Doa. Aku ini berdoa bukan sekedar nak minta sama Allah, tapi aku berdoa karena ini adalah ibadah. Karena ini adalah kehambaanku kepada Allah. Jadi kalau seandainya Mas Yudi punya hajat, ya Allah, Engkau maha tahu dengan hajatku. Tanpa aku meminta, Engkau tahu apa yang bakal aku minta, apa yang aku terdetik. Tapi aku duduk di hadapanmu ya Allah, karena melaksanakan perintahmu untuk berdoa kepadamu ya Allah. Maka doa ini bukti kehambaanku kepadamu ya Allah. Aku kepengen surga, Engkau tahu aku pengen surga ya Allah. Tapi doa ini adalah bukti kehambaanmu, karena bukti kehambaanku karena Engkau yang minta aku untuk berdoa. Jadi kita tuh berdoa kepada Allah tuh itu. Niatnya dalam hati dah, ini perintahmu. Kalau tidak kau perintahkan, karena Engkau maha tahu, aku tidak perlu berdoa. Tapi karena ini perintah, dan aku senang menghamba-hambakan diri kepada dirimu. Aku berharap Engkau kabulkan. Tapi kalau tidak, aku yakin Engkau punya cara tersendiri untuk memberikan yang terbaik buat diri. Nah, itulah doa wong-wong soleh. Makanya doanya seperti Ibrahim bin Adham. Tidak panjang-panjang cak kita. Ketika ada orang yang lagi yang aku ceritakan tuh, terombang-ambing di kapal. Nah, ada istighosa, ya Allah, makin berdoa, makin kencang angin, makin kapal nak guling. Ibrahim bin Adham tenang. Apa yang buat dia tenang? Karena dia ngaji ini. Dia faham. Hambanya minta selamat galau. Dia faham. Tanpa doa juga. Ya. Maka doanya beliau ketika kemarin ngomong, Ibrahim bin Adham, tolong doakan, kita nak karam. Apa jawab Ibrahim bin Adham? Nengok 3 hal. Apa enggak kau lihat? Ini ciptaan Allah, keagungan Allah. Datang petir. Lihat, indah kan petir itu berkilat. Nengok 3 hal nih tadi. Lihat, perpaduan antara angin dan ombak begitu sempurna. Waduh, repot juga gitu kalau ketemu wong kayak ini. Tapi tolonglah, kamilah takut. Oke, doa. Ya Allah, qad araitana qudrataka. Engkau telah menunjukkan kuasamu. Fa'arina lutfaka. Tunjukkan lembutmu kepada kami. Yang berdoa tadi. Alangkah ringkas doa ini. Kita kadang-kadang, ya Allah. Kenapa?
Karena kita belum bisa menengok 3 hal tadi. Ya. Jadi kalau ada hajat kita yang belum apa? Belum kabul, tengok 3 hal. Keagungan Allah, keindahan Allah, kesempurnaan Allah. Seperti Ibrahim bin Adham melihat ini. Sempurna nian engkau nih Allah. Dulu aku muda, sekarang aku tua. Sempurna nian ya Allah engkau nih. Dulu aku disempitkan, sekarang aku dilapangkan. Ya. Nah, hidupku sekarang ada sempitnya, ada lapangnya. Sempurna. Hidup ini tidak kati, tidak sempit. Sempit kalau. Harta banyak, masalah lain ada. Nah, yang repot tuh masalah lain tidak berhenti. Masalah harta tidak berhenti. Ya. Akhirnya sesekali baca makan iwak. Itulah al-bastu wal qabdu. Jadi hidup ini tidak lain seperti matabi'i. Al-bastu wal qabdu. Matabi'i itu, ya, Mang Rosi kalau ilmu tajwid apa? Al-bastu wal qabdu. Panjangnya tidak lama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, lepas tarik, lepas tarik. Jadi hidup kita ini tidak lepas seperti matabi. Kenapa kalau lagi masalah? Allah lagi menunjukkan keagungannya. Lagi lapang cak kau nih. Allah lagi menunjukkan keindahannya. Lancar nian kau nih. Inilah kesempurnaan Allah antara lapang dan sempit. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Keduanya digabung, kesempurnaan Allah. Ini baru yang bagus untuk dinyanyikan lagu. Sempurna. Maka kalau kita nengok istri kita baik, keindahan Allah. Kita nengok ada kekurangan istri kita, keagungan Allah. Aku dapat ngaturnya, inilah kekurangannya. Dua-duanya berpadu, kesempurnaan Allah. Istri kita sama, nengok kita tuh sama, cak kita nengok istri kita. Jangan dikira kita baik yang macam nengok bini kita. Bini kita tuh berkeluh juga dengan Pak Ari. Jangan dikira bini Pak Ari tidak berkeluh. Kelebihan laki aku tuh sikok 2. Kekurangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keduanya dipadu, kesempurnaan Allah. Ya. Orang kalau bisa menggunakan 3 hal ini, nah, maka yang ada apa? Tawakkal 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta oleh Allah laksanakan, baik yang besar maupun yang paling kecil. Apa hal yang wajib paling kecil? Jawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, maaf Hendi, kecil nih ini jawab salam nih. Waalaikumsalam. Dati sulitnya jawab salam ini. Mana sulitnya jawab salam? Tidak kata sulitnya jawab salam. Ini satu hal yang kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecil nih. Kalau taubat berat sebenarnya. Perkara yang paling berat apa? Taubat ngakui kesalahan. Dosa jauh-jauh dosa dengan kita dengan Allah. Dengan tetangga bela. Minta maaf tuh saro. Padahal itu perintah yang paling besar. Perintah paling besar. Taubat itu perintah paling. Suami minta maaf dengan istri. Walaupun kita ngomong, "Dek, minta maaf." Itu berat itu. Berat, kata-kata minta maaf itu berat. Makanya orang banyak lah minta maaf. Apa? Baik minta maaf. Sebenarnya minta maaf itu berat. Ya. Banyak orang minta izin walaupun tidak diizinin, belaju. Ya. Dem, jangan panjang lebar. Ya. Ya. Minta maaf itu berat. Ya. Apalagi kita sama Allah. Buktinya apa? Tetangga kita, dulur kita yang belum galak sholat. Ya. Siapapun yang kita tengok masih berkelimung dengan apa? Hal yang jelas diharamkan oleh Allah, tidak mudah.
Tidak mudah. Akhirnya jam 6 lewat ini tidak sadar. Demikian dulu kajian kita hari ini, ya. Minta maaf ini lewat sedikit waktunya. Banyak ini lewat 15 menit, ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita galau dan menghargai setiap napas yang keluar dari mulut kita dan hidung kita, serta menjadi tenaga dari setiap kegiatan kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf Mang, ini lanjut lewat, biasa jam 6 kurang kita udah berhenti. Wah lewat.